Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Harsono, tinggal di Bandar Lampung. Saya sudah 20 tahun di Lampung. Lebih ya, saya mulai ngerintis usaha di Lampung itu sudah 30 tahun. Berawal dengan modal semangat 45. Saya aslinya Blitar, Jawa Timur. Jadi buat semuanya teman-teman yang lagi bingung berusaha, lagi belum mendapatkan kesempatan, ya silahkanlah merantau keluar dari kampung supaya ada pengalaman-pengalaman yang lebih luas. Karena kalau kita hanya di kampung sendiri, nah itu pengalamannya nanti tidak bertambah. Ini di Lampung bulan November tanggal tua tahun 2020. Ini suasananya lagi hujan, makanya saya sambil nunggu toko. Ya daripada hanya bengong aja, saya mau berbagi ilmu kesehatan buat Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya akupunturis, menekuni akupuntur sudah 20 tahun. Jadi saya ingin berbagi sedikit, bukan sedikit ya, secara berkala. Tiap hari saya bikin konten. Yang ingin tahu konten saya ya dibuka YouTube, nanti ketik Harsono Tajir, nanti di situ saya sudah mulai ngerintis bikin konten-konten atau video yang ada hubungannya dengan kesehatan dan bisnis atau belajar ilmu kesehatan, yaitu akupuntur siok. Nah, akupuntur sendiri sebenarnya itu ilmu ini mudah dipelajari, apalagi kalau tujuannya hanya untuk merawat keluarga, itu mudah. Nah, tapi walaupun mudah, kalau nggak ada yang ngajarin itu menjadi sulit. Nah, ini lihat, Lampung lagi hujan. Nah, lagi hujan deras. Oh ya, ini aku lagi ada di dalam toko. Untuk kenang-kenangan tahun 2020 aku masih punya toko sembako. Nah, usaha saya di Lampung punya toko sembako sama bikin usaha yaitu kuliner. Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara keluarga Bapak Ibu ada keluarga yang sakit tidak sembuh-sembuh atau seperti apa, sudah berupaya tapi tidak sembuh-sembuh, boleh japri dengan saya. Nanti lihat konten saya Harsono Tajir, bisa japri. Caranya dengan cara diketik permasalahannya apa, namanya siapa, umurnya berapa, kemudian nanti bisa konsultasi sama saya, itu gratis. Insya Allah ilmu akupuntur yang saya pelajari selama 20 tahun itu nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Karena umur saya juga sudah 58, sudah waktunya saya harus berbagi semua ilmu yang pernah saya pelajari biar masyarakat ketularan. Kalaupun tidak ingin buka praktek, ya setidaknya menambah wawasan untuk kesehatan keluarga sendiri. Itu kalau ilmu yang pernah saya pelajari ya seperti ilmu bekam, ilmu akupresur, ilmu akupuntur. Nah, kalau tentang akupuntur ini, kalau misalkan Bapak Ibu pergi ke dinas pendidikan kota setempat di NKRI ini, silahkan pinjam buku, namanya buku kurikulum akupuntur. Di sana nama saya sudah ada. Saya ikut tim penyusun kurikulum akupuntur. Oke, kembali ke pokok permasalahannya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sakit mah, sakit lambung. Itu sama aja ya, banyak masyarakat yang saya sakit mah, saya sakit lambung, itu bingung, padahal itu sama aja. Nah, untuk sakit lambung itu ciri-cirinya adalah yang ciri-ciri secara umum itu biasanya muntah.
makan sedikit aja muntah, kemudian ada nyeri di epigastrik. Epigastrik itu di sini Bapak Ibu. Wah, nah di sini. Nah, di ini dada terakhir. Nah, di sini kayak ngap atau begah. Nah, ini itu adalah salah satu ciri-ciri untuk orang yang sakit lambung atau lambungnya bermasalah. Nah, penyebabnya itu adalah bisa dari makanan. Jadi makan yang terlalu asam, terlalu manis, terlalu pedas itu bisa melukai organ lambung. Selain daripada pola makan, itu juga bisa diakibatkan karena pikiran. Jadi orang-orang saya kaget mainan kipas. Orang-orang yang pikirannya stres atau tegang atau banyak masalah itu bisa melukai organ lambung. Nah, biasanya orang yang sakit lambung itu ya males makan, kemudian di sepanjang kaki bagian luar itu sering terjadi pegel-pegel karena di kaki bagian luar itu dilewati yang namanya meridian lambung. Itu sampai meridian lambung juga melewati di dada. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang sakit lambung yang sudah kronis itu juga bisa mengalami sesak napas. Kemudian untuk obat tradisionalnya, obat tradisional yang sangat tradisional itu bisa pakai kunyit diparut, kemudian diperes airnya, itu jangan ditambah air ya, tidak pakai yang cari yang empu itu yang bonggolnya itu diparut, kemudian diperes tanpa air, itu diminum selama 3 bulan. Tapi ketika penyakit mah itu sudah lama, sudah kronis, itu enggak cukup kunyit. Jadi perlu ditambahi yang namanya kartu ion ziok. Kartu ion ziok itu fungsinya adalah mengoptimalkan sari daripada nutrisi, apakah itu herbal atau obat kimia, supaya bisa diserap dengan tubuh dengan optimal. Nah, tapi kalau untuk yang baru sakit atau yang usianya masih muda ya itu tidak mutlak, tapi bagi yang penyakitnya sudah lama, sudah kronis, yang namanya kartu ion ziok itu penting. Kemudian gejala yang lain kalau orang itu sakit lambung, ciri-cirinya itu lidahnya putih, kemudian badannya kurus, kemudian di mata ini ya, di mata ini kalau kita tarik gini, nah gini, itu warnanya yang orang yang sehat di pupil mata ini, kalau orang yang sehat itu warnanya merah jambu. Tapi kalau orang yang ini, nah ditarik gini warnanya putih atau agak keputihan, itu warnanya pucat, itu menunjukkan orang tersebut kekurangan nutrisi karena lambungnya sangat tidak baik. Nah, kunci sehat itu salah satunya adalah lambung. Jadi apapun sakitnya, kalau lambungnya itu diperbaiki maka semuanya akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena lambung adalah gudangnya makanan. Lah kalau gudangnya rusak, gudangnya bocor, ya bagaimana orang mau sehat? Ini saya menjelaskan dengan bahasa yang mudah diterima supaya masyarakat ini tahu. Supaya kalau pakai bahasa medis itu satu memang itu kewenangan para medis, dan kedua juga enggak semua masyarakat nanti nyambung. Jadi saya menggunakan standar masyarakat awam. Jadi bahasanya ya sederhana aja kayak gini, sesuai dengan yang saya bisa. Nah, itu kemudian untuk lambung tadi kalau berkelanjutan itu tidak segera diobati, bisa juga itu akan menjadikan kepala ini pusing terus-menerus tidak sembuh. Itu bisa juga disebabkan oleh gangguan daripada fungsi lambung. Nah, kemudian bagaimana untuk ciri-cirinya, ini masih bisa ditangani di rumah atau tidak? Nah, tentunya obat yang tradisional sekali yaitu kunyit.
itu bisa dipakai. Kemudian kadang-kadang ada orang ya makan sedikit aja langsung muntah. Nah itu boleh juga kunyit ditambah promah atau introstop ya. Kadang-kadang yang lebih susah lagi itu yang bahaya, harus waspada ya. Sakit lambung, kemudian muntah, kemudian BAB mencret, itu lebih bahaya. Jadi kalau keluarga Bapak Ibu merasakan yang seperti itu, kemudian lidahnya pahit, itu harus waspada, jangan dibiarkan begitu aja. Kemudian perlu diperhatikan masalah tensimeter, tentunya bisa ke puskesmas terdekat ya, jangan sampai terlalu rendah. Jadi kalau urusan tensi itu yang paling diperhatikan itu misalnya 120/80 itu sehat. Jadi yang bawahnya itu yang diperhatikan. Kalau bawahnya itu sudah per 40 atau per 60 itu sudah wajib ke dokter, nggak bisa ditunda-tunda. Apalagi kalau dibarengi dengan mencret, itu akan menjadikan kekurangan cairan dalam tubuh, itu berisiko bahaya. Maka cepat-cepat harus dibawa ke dokter. Nah itu. Kemudian dari sakit lambung tadi itu juga bisa berpengaruh karena lambungnya lemah, maka kantung empedunya juga menjadi bermasalah, ekses atau terlalu kuat. Itu keadaan patologi pada ilmu akupuntur. Apabila lambungnya lemah, biasanya kantung empedunya itu ekses atau kuat, dan itu dibuktikan dengan adanya rasa pahit di mulut. Itu sedikit tentang penyakit lambung. Nanti lain kali akan saya sambung lagi. Lah kemudian mungkin di antara keluarga Bapak Ibu semuanya ada yang punya masalah apa saja, silakan diketik, kemudian keluhannya apa, namanya siapa, dijelaskan secara jelas. Nanti saya akan membantu mengevaluasi. Kalau selama 3 bulan sudah konsultasi dengan saya, ya nanti kemudian 3 bulan itu sudah tidak sembuh, mungkin ada faktor IT yang harus kita atasi. Nanti aku bisa bantu pengobatan jarak jauh. Tapi mudah-mudahan kita ini berpikirnya semuanya harus positif dulu. Jangan berpikiran ada faktor X tadi. Itu kalau sudah kepepet banget itu ya mikir ada faktor X tadi. Kalau enggak ya udah logika aja dulu, makan obat, ke dokter, akupuntur. Dan yang terpenting yang masyarakat belum banyak tahu adalah namanya kartu ion. Nah, untuk pendalaman tentang kartu ion negatif tadi, Bapak Ibu bisa ikut acara Zoom meeting namanya. Acara Zoom meeting yang diadakan setiap hari jam 19.30. Nanti linknya bisa japri sama saya. Nanti saya kasih link, dan itu linknya tidak berubah-berubah, sama. Jadi pokoknya karena diadakan tiap hari jam 19.30 WIB, ya itu langsung diklik aja di situ, nanti sudah bisa ikut Zoom meeting yang tujuannya untuk menambah wawasan daripada ilmu kesehatan terutama untuk keluarga kita sendiri. Dan di sana nanti dalam seminggu itu 2 kali PT Ziok itu menghadirkan mentor-mentor dokter-dokter spesialis, karena kartu ion Ziok itu sekarang sudah mulai diminati oleh para dokter, para medis yang lainnya. Kalau setahun yang lalu waktu aku mengenalkan kartu ion Ziok, karena belum banyak testimoni ke atas keberhasilan kartu ion Ziok, itu masih banyak yang hanya melirik sebelah mata. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dokter yang join dengan bisnis kartu ion Ziok ini untuk menyembuhkan beberapa pasien, terutama itu ya untuk mengurangi nyeri yang seperti itu, nyeri punggung,
nyeri di dengkul itu patella kalau orang luar negeri itu bilangnya seperti itu. Di dengkulnya itu nyeri. Nah, nyeri dengkul ya pokoknya nyeri ya, nyeri punggung, nyeri dengkul, nyeri pinggang itu bisa disembuhkan dengan kartu ion Ziok. Lah itu saja dari saya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini juga menjadi satu perkenalan dengan saya. Saya Bapak Arsono, tinggal di Lampung. Aslinya saya Blitar, Jawa Timur. Nah itu jangan sungkan-sungkan untuk japri, mungkin ada masalah kesehatan yang perlu dikonsultasikan, silahkan. Sampai kalau ada terjadi karena faktor X, ya insya Allah aku dengan segala kemampuan saya yang pernah saya pelajari dan dapat ilmu warisan dari mbah saya juga, nanti bisa dikonsultasikan sama saya. Terima kasih. Salam viral Ziok.